Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Sayyidah Kitchen. Pada kali ini saya akan memberikan trik dan tipsnya gimana sih cara membuat isian untuk semua jenis gorengan agar awet dan tahan lama. Di sini contohnya seperti pastel, risol, panada, roti goreng, dan lain sebagainya. Nah, di sini cara buatnya sangat simpel dan sangat sederhana sekali ya, teman-teman. Nah, teman-teman yang penasaran, mari ikutin terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan panci yang berisikan air secukupnya. Kemudian kita siapkan 2 belah dada ayam filet. Ini beratnya sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Kemudian kita masak hingga mendidih airnya, dan jangan lupa kita tambahkan daun jeruk secukupnya. Nah, ini fungsinya daun jeruk bisa untuk menghilangkan hamis ya. Nah, tambahkan juga sedikit garam atau secukupnya. Nah, ini fungsinya garam juga untuk menghilangkan kuman-kuman yang ada di ayam filet ya. Agar benar-benar bau hamisnya berkurang, teman-teman bisa menambahkan lagi daun jeruknya. Dan bila teman-teman punya daun salam, bisa digunakan juga ya. Nah, ini fungsinya bisa untuk mengurangi hamis. Nah, ini sudah matang, ini sudah dicuci 1-3 kali ya, atau benar-benar bersih ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu ketahui, untuk menghindari bakteri atau kuman-kuman yang ada pada ayam filet, teman-teman bisa menggunakan trik yang pertama ya, yaitu dengan cara direbus dulu, kemudian dibuang airnya dan dicuci betul-betul bersih ya. Kita suwir-suwir ayamnya hingga selesai ya. Kalau sudah disuwir-suwir semua, teman-teman bisa pilih 2 versi, yaitu versi pertama disuwir-suwir saja, dan versi kedua yaitu dengan cara diiris-iris kembali. Nah, ini kalau saya pribadi, saya lebih suka yang diiris-iris kembali, karena kalau untuk pembuatan isian gorengan dalam jumlah yang banyak, itu nanti akan isiannya sama rata ya. Kalau disuwir-suwir saja, itu nanti isiannya ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, biasanya suwiran-suwiran itu tidak sama rata ya teman-teman. Tapi kembalikan ke teman-teman semua ya, seleranya yang mana, teman-teman bisa pilih sendiri. Kalau udah, kita akan sisihkan, kemudian kita siapkan wortel dan kentang. Di sini sudah dikupas dan dicuci bersih masing-masing. Untuk berat kentangnya sebanyak 500 gram dan wortelnya sebanyak 300 gram. Nah, ini untuk pemotongan kentang dan wortelnya. Ini ada 2 versi juga. Teman-teman bisa pilih sendiri ya. Untuk versi yang pertama, kita potong dadu seperti ini. Dan bila teman-teman ingin lebih mudah dan lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan alat serutan seperti ini. Serut kentang dan wortel hingga selesai ya. Nah, untuk saya pribadi, saya lebih suka yang diserut seperti ini, karena kalau untuk pembuatan gorengan dalam jumlah yang banyak, ini bisa lebih mudah dan lebih cepat. Tapi kalau untuk dimakan satu keluarga saja, itu bisa menggunakan dengan cara didadu ya, karena pemotongan dengan cara dadu itu lebih cantik dan lebih unik ya teman-teman. Nah, ini dikembalikan kepada teman-teman semuanya, mau pilih yang mana itu tergantung selera ya. Nah, saya rasa dalam kedua pengirisan ini itu tidak terlalu penting ya. Yang lebih penting itu adalah dari rasanya. Lalu kita akan siapkan wadah ukuran besar seperti ini. Tuang air bersih secukupnya, dan kita tuang sayuran yang sudah diiris-iris tadi. Kita akan cuci
Cuci sayuran minimal 2 kali, bisa juga lebih ya. Goyang-goyang seperti ini kalau udah diangkat dan ditiriskan. Kemudian siapkan wadah lain, siapkan juga air bersih dan dicuci ayam yang sudah diiris-iris tadi. Goyang-goyang juga seperti sayuran tadi ya. Kalau sudah diangkat semua seperti ini sudah dicuci paling minimal 2 kali. Nah, ini harus benar-benar kering dan ditiriskan seperti ini. Nah, ini trik dan tips yang kedua ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita akan membuat bumbu-bumbu untuk menumis. Siapkan cobek seperti ini, dan di sini saya siapkan lada bubuk sebanyak 1 sendok teh. Ulek hingga benar-benar halus. Bila teman-teman tidak mau mengulek, bisa menggunakan blender ya. Siapkan bawang putih secukupnya, bawang merah secukupnya. Kemudian haluskan juga dengan ladanya jadi satu ya. Nah, untuk menghaluskannya seperti ini saja. Kemudian siapkan bawang daun dan seledri secukupnya. Lalu diiris-iris sesuai selera. Kalau udah semua, kita sisihkan. Lalu siapkan wajan, siapkan minyak secukupnya, tumis semua bumbunya hingga wangi ya. Untuk menambah warna yang lebih cantik, di sini saya tambahkan cabai merah keriting yang sudah dikeringkan sebanyak 2 sendok makan. Bila teman-teman tidak suka, bisa di skip ya. Tambahkan garam secukupnya, penyedap secukupnya, dan gula pasir secukupnya. Kemudian diaduk-aduk hingga merata atau hingga matang. Kalau sudah, tambahkan sedikit air hasil dari cucian cobek tadi ya. Aduk kembali hingga merata dan hingga benar-benar matang. Kalau sudah matang, tuang semua sayurannya yang sudah dicuci tadi. Aduk kembali hingga semua tercampur merata. Kalau sudah, tambahkan sedikit air agar benar-benar sayurannya matang. Untuk kematangannya kita tutup selama 5 menit. Kalau udah 5 menit, kita aduk kembali untuk memastikan sayurannya matang atau belum ya. Kalau udah, terakhir yaitu ayam yang sudah diiris-iris tadi dan sudah dicuci, kita tuang. Kemudian kita campurkan dan kita aduk-aduk kembali hingga merata. Aduk-aduk terus hingga benar-benar airnya menyusut atau airnya berkurang ya. Kalau airnya sudah benar-benar kering, urutan terakhir kita akan masukkan bawang daun dan seledri yang sudah diiris-iris tadi ya. Campur dan masak hingga matang sampai benar-benar airnya menyusut atau sampai kering. Nah, ini salah satu trik dan tipsnya juga agar awet dan tidak mudah basi. Jadi airnya harus benar-benar nyusut dan kering. Nah, ini trik dan tips yang terakhir, yaitu penyimpanan di dalam freezer dan harus suhunya benar-benar stabil. Dan penyimpanan isiannya juga harus benar-benar dingin ya. Kemudian teman-teman bisa menyiapkan tempat atau toples seperti ini. Kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan wadah lain ya.